Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat semangat, dan tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, bagi para mahasiswa ARO Gapopin, kita akan melanjutkan materi kita mengenai pendidikan agama dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu fungsi dan peran agama dalam kehidupan manusia. Seperti kita ketahui bahwa manusia sejak dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan lemah dan tidak berdaya serta tidak mengetahui apa-apa. Maka dalam keadaan yang demikian ini, manusia senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam godaan dan rayuan, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, atau dengan kata lain, adanya kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada kebaikan, dan ada juga adanya kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada kejahatan. Maka disinilah letak peran dan fungsi agama dalam kehidupan manusia, yaitu membimbing manusia ke jalan yang lebih baik dan menghindarkan manusia dari berbagai macam bentuk kejahatan. Adapun peran agama kepada manusia sebenarnya banyak, ya, peran agama kepada manusia. Namun di sini hanya beberapa peran saja yang akan kita pelajari. Peran agama kepada manusia. Yang pertama itu adalah sebagai motivator atau pendorong. Agama memberikan dorongan batin. Agama memberikan dorongan akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk dalam usaha dan pembangunan. Agama sebagai motivasi memberikan pengaruh dalam mendorong individu untuk melakukan aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama itu dinilai mempunyai unsur kesucian. Nah ini, jadi kalau perbuatan yang dilatar belakangi oleh keyakinan agama itu biasanya dinilai mempunyai unsur kesucian, juga mempunyai unsur ketaatan. Nah, ini. Sedangkan agama sebagai nilai etika, karena dalam melakukan suatu tindakan, seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Jadi, kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan, suatu usaha, maka kita memiliki keterikatan terhadap agama. Jadi hal-hal apa yang boleh dilakukan oleh agama dan hal-hal seperti apa yang tidak boleh dilakukan dalam agama. Nah, motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan maupun berkorban. Nah, sedangkan nilai etika mendorong seseorang untuk berlaku jujur, menepati janji, menjaga amanah, dan sebagainya. Nah, ini peran agama sebagai motivator, pendorong, ya, pendorong kita untuk lebih dapat melakukan perbuatan
yang sesuai dengan ajaran agama. Melakukan usaha sesuai dengan ajaran agama. Jangan kita melakukan perbuatan ataupun usaha yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini. Jadi dengan adanya peran agama sebagai motivator agar supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini. Itu peran pertama. Yang kedua adalah peran agama sebagai kreator dan inovator. Agama sebagai kreator atau pencipta dan inovator pembaharu ini memberikan semangat dorongan untuk bekerja kreatif atau mempunyai kemampuan mencipta dan produktif, ya, banyak menghasilkan dengan penuh dedikasi pengabdian untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang baik pula. Oleh karena itu, di samping bekerja kreatif, agama mendorong pula adanya pembaharuan dan penyempurnaan atau inovatif. Ini. Jadi peran agama sebagai kreator dan inovator. Jadi kita ketika melakukan suatu usaha, suatu pekerjaan, jangan kita mempunyai sikap putus asa. Karena agama melarang kita untuk memiliki sifat putus asa. Disinilah peran agama. Agar supaya kita tidak putus asa terhadap usaha, pekerjaan yang kita lakukan. Disinilah agama berperan sebagai kreator dan inovator. Ya, apalagi di musim COVID-19 ini. Ya, maka kita harus lebih kreatif lagi. Ya, harus lebih inovatif lagi. Disinilah peran agama. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Yang ketiga, peran agama sebagai sublimator. Ya, agama sebagai sublimator atau memperindah. Jadi agama menyandukan dan mengkuduskan, mensucikan segala perbuatan manusia. Sehingga perbuatan manusia bukan hanya yang bersifat keagamaan saja. Ini. Tetapi setiap perbuatan dijalankan dengan tulus ikhlas. Nah ini. Ya. Jadi setiap kita melakukan perbuatan, itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Dan penuh pengabdian. Karena keyakinan agama. Bahwa segala pekerjaan yang baik merupakan bagian pelaksanaan ibadah manusia terhadap Sang Pencipta. Jadi setiap kita melakukan perbuatan baik, itu harus didasari, dilandasi dengan keikhlasan. Ya. Karena kalau kita melakukan perbuatan baik, ya, melakukan suatu ibadah tanpa didasari dengan sifat ikhlas, maka perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu tidak memiliki nilai pahala sama sekali. Ya. Jadi semua itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan penuh pengabdian. Nah, jadi itulah diantara peran agama kepada masyarakat. Dan masih banyak lagi. Kemudian fungsi agama kepada manusia. Yang pertama, fungsi agama kepada manusia adalah sebagai sarana pendidikan. Ini. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik, yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi, agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan kebenaran dan kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Nah ini, itu fungsi agama yang pertama sebagai sarana pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi agama kepada manusia adalah sebagai sarana untuk keselamatan. Agama
berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhan, agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa di masa lalu. Seseorang yang memiliki agama, maka dirinya memiliki Tuhan untuk tempat berdoa, mengeluarkan unek-unek, dan memohon keselamatan dunia akhirat. Dengan begitu, hati bisa terasa lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, merupakan cara agar hati menjadi tenang. Inilah fungsi agama, yaitu sebagai keselamatan. Jadi dengan kita beragama, berarti kita memiliki Tuhan. Dan kita tahu bahwa manusia hidup di dunia ini ya, bersifatnya hanya sementara. Karena setelah itu ada kehidupan lagi, yaitu alam akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan kebahagiaan, maka salah satu cara adalah dengan kita beribadah, dengan kita berdoa kepada Tuhan. Manusia hidup dalam dunia tidak jauh dari yang namanya musibah, bencana, malapetaka, dan ujian. Dan salah satu cara agar hati kita menjadi tenang, butuh adanya fungsi, butuh namanya agama. Di sini fungsi agama, yaitu untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Itu dengan cara kita berdoa, beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Itu. Kemudian yang ketiga, sebagai jembatan perdamaian dunia. Ya, karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda, dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan, dan sebagai alat untuk menuju perdamaian dunia. Di dunia memiliki urusan negara dengan ideologi dan agama yang berbeda-beda, tetapi semua negara dilandasi oleh rasa saling menghormati hak asasi manusia, saling menghargai, mengutamakan persamaan derajat, tapi tidak saling merugikan satu sama lainnya, menjauhi penghinaan atau penghujatan terhadap orang lain. Itu fungsi agama kepada manusia yang ketiga. Yang keempat, sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Ya. Kemudian itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, sebagai jalan hidup yang baru. Jadi ajaran agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, apapun bentuknya. Ya, ajaran agama mampu memperbaiki kualitas kehidupan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi di tengah masyarakat. Bahkan mampu mengubah pribadi seseorang atau kelompok menjadi memiliki jenjang kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang lebih baik dan mencapai spiritual masing-masing. Dan masih banyak lagi fungsi agama kepada masyarakat. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya, dalam materi fungsi dan peran agama dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ini semua dapat menambah wawasan kita mengenai peran dan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, salam sehat, salam semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sekian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.